Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah ayat yang sangat mujarab sekali sebagai wasilah untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang selalu mewarnai hari-hari kita, baik masalah keuangan, masalah hutang, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Insyaallah barokah bacaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kemudahan bagi kita untuk segera dapat menyelesaikannya. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu khawasil ayatil wahidati fi asrarin gharibatin wa fawaida adidatin. Bab ini menerangkan tentang satu ayat yang mempunyai beberapa rahasia yang mencengangkan, wa fawaida adidatin, dan mempunyai beberapa faidah yang bermacam-macam. Artinya bab ini menerangkan tentang satu buah ayat yang sangat multifungsi sekali, sangat mujarab untuk menggapai berbagai macam hajat. Nah, adapun tentang ayat yang dimaksud di sini adalah sebuah firman Allah yang berbunyi laisa laha min dunillahi kasyifah. Saya ulangi, laisa laha min dunillahi kasyifah. Artinya tidak ada yang bisa mengungkapnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sangat mujarab sekali liman ajaza an tahsilil matlubi, untuk orang yang kesulitan dalam menggapai apa-apa yang diinginkan. Insyaallah barokah mengamalkan ayat ini, semua keinginan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadhibil marhubi, ay liman ajaza an tadhibil marhubi. Ayat ini juga sangat mujarab bagi orang-orang yang kesulitan dalam menghilangkan segala apa yang ditakutkan. Misalnya dirinya terancam, atau mungkin pikirannya gelisah, takut ada tamu yang tiba-tiba datang menagih hutang misalnya, dan lain sebagainya. Insyaallah barokah mengamalkan ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Wa qada'i dainin, ay liman ajaza an qada'i dainin. Ayat ini juga sangat mujarab sekali untuk orang-orang yang kesulitan dalam melunasi hutang-hutangnya. Insyaallah barokah mengamalkan ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera memberikan jalan kemudahan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Wa kashfil humumi wa raf'il ghumumi, ay liman ajaza an kashfil humum wa raf'il ghumum. Ayat ini juga sangat mujarab sekali untuk orang-orang yang kesulitan
dalam menghilangkan kesusahan dan kebingungan. Insyaallah barokah mengamalkan bacaan ini, segala macam bentuk kesusahan dan kebingungan akan segera Allah hilangkan. Wat takhlisi anil mazlumi, ay liman ajaza anit takhlis anil mazlum. Ayat ini juga sangat mujarab sekali untuk orang-orang yang kesulitan untuk bisa melepaskan diri dari kezaliman seseorang. Misalnya ia selalu dizalimi oleh orang lain, sementara ia tidak punya daya dan upaya untuk bisa mencegahnya. Insyaallah barokah mengamalkan bacaan ini, semua akan berlalu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nasri 'alal a'da'i, ay liman ajaza 'anin nasri 'alal a'da'. Ayat ini juga sangat mujarab sekali bagi orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan pertolongan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Insyaallah barokah mengamalkan bacaan ini, Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan pertolongan kepadanya. Wa ghairi dzalika mimma kana ala muqtadas syar'i, dan lain sebagainya. Artinya selain dari yang tersebut di atas tadi, ayat ini sangat mujarab sekali untuk tujuan apa saja. Mimma kana ala muqtadas syar'i, pokoknya tujuan itu sesuai dengan tuntunan agama, bukan untuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, berapa kali kita membacanya? Falyaqra hadhil ayatal madhkurata alfan wa mi'atan wa thalathan wa khamsina marratan. Maka hendaklah ia membaca ayat tadi, maksudnya laisa laha min dunillahi kasyifah, sebanyak 1153. 1153. Dan ini harus pas, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Karena angka 1153 ini diambil dari jumlah bilangan masing-masing huruf dari ayat tadi. Fayanalu matlubahu wa yudriku gharadahu bila syakkin wala syubahatin. Maka jika benar cara mengamalkannya, ia akan memperoleh apa yang diinginkan dan akan mendapatkan apa yang diharapkan. Bila syakkin wala syubhatin, tanpa adanya keraguan dan kebimbangan. Fiha mujarrabun wallahi mujarrabun. Ini sangat mujarab sekali, artinya sudah ditajrib, sudah dicoba dan dibuktikan. Bahkan di sini dikatakan wallahi mujarrabun. Demi Allah, ini sudah ditajrib. Artinya sudah dicoba dan dibuktikan. Nah, sekarang bagaimana cara kita dalam mengamalkannya? Pertama, kita melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar, sholawat, dan surat ikhlas masing-masing 3 kali. Jadi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu dibaca 3 kali. Setelah itu lalu membaca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian kita membaca surat ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian setelah semuanya selesai, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini.
Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan barokah bacaan ini Engkau berkenan memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah. Atau misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau berkenan untuk segera melunasi hutang-hutangku, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca ayat tadi, laisa laha min dunillahi kasyifah, sebanyak 1153 kali. Saya ulangi, sebanyak 1153 kali. Caranya dengan mengikuti pecahan 1153 dari belakang. Jadi pertama kita baca ayat laisa laha min dunillahi kasyifah sebanyak 3 kali. Setelah selesai, lalu kita tutup dengan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan membaca doa di bawah ini sebanyak 1 kali. Nah, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya man idza dhaqal fadha wa tarakamat jamalud dawahi wa dhaqatin nafsul himama wa ayisat indat tanahi farrajataha bidaqiqatin min husni lutfika ya ilahi. Ini doa yang dimaksudkan. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insyaallah kurang lebihnya sebagai berikut. Ya man idza dhaqal fadha wa tarakamat jamalud dawahi. Ya Allah, apabila segala keluasan telah terasa sempit dan keterguncangan hati telah memuncak karena masalah yang sangat sulit, wa dhaqatin nafsul himama wa ayisat indat tanahi, sampai jiwa ini seakan didatangi kematian sehingga diri ini mengalami rasa keputusasaan. Farrajataha bidaqiqatin min husni lutfika ya ilahi, maka hilangkanlah semua ini dalam sesingkat-singkatnya waktu. Min husni lutfika ya ilahi, melalui indahnya kelembutanmu wahai Tuhanku. Nah, itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari doa tadi. Bagi sahabat yang mungkin belum hafal terhadap doa tersebut, maka tulisannya saya tulis di kolom deskripsi. Jadi saya ulangi, setelah selesai tawassulnya lalu kita membaca ayat tadi laisa laha min dunillahi kasyifah sebanyak 1153 dengan cara mengikuti pecahan 1153 dari belakang. Pertama kita baca ayat laisa laha min dunillahi kasyifah sebanyak 3 kali. Setelah selesai lalu ditutup dengan bacaan sholawat 3 kali dan doa tadi 1 kali. Kemudian kita baca lagi ayat laisa laha min dunillahi kasyifah sebanyak 50 kali. Setelah selesai lalu ditutup dengan sholawat 3 kali dan doa tadi 1 kali. Setelah itu terus kita membaca ayat tadi laisa laha min dunillahi kasyifah sebanyak 1100 kali. Tapi setiap mencapai 100 kita berhenti, kita baca sholawat 3 kali dan doa tadi 1 kali. Jadi yang 100-an ini dibaca 11 kali. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas, maka caranya bisa dilihat di kolom deskripsi. Amalan ini kita lakukan selama 7 malam atau 21 malam atau 41 malam. Insya Allah segala permasalahan yang menerpa kita akan segera Allah hilangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun kita dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.